Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di saya hari ini tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Kepala Sekolah SD Metodis Karimun yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Terutama sini ada wali murid ya, mamanya Patricia. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Dan teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif saya hari ini. Ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, yang pertama, konsep inti budaya positif yang akan kita pelajarin di sini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti profil Pancasila ya Pak, Bu, di mana ada 6. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebudayaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Lalu, di sini teori kontrol ini menurut Dr. William adalah psikiater dan pendidik. Teori ini yang kemudian akan dikembangkan dan di mana ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa seseorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa semua kegiatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, terkadang di sini kita sebagai manusia juga sering berusaha untuk mengontrol seseorang. Baik, seperti ini di sini materi ini akan kita pelajari. Nah, baik selanjutnya. Nah, bagaimana seseorang ini bisa berubah dari paradigma stimulus merespon pada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, berlahan atau sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, lalu ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan dari aspek-aspek tentang realitas. Lalu, di mana kita akan mengubah di sini? Di sini adalah untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan lalu ke teori kontrol. Yang pertama, ada stimulus respon. Nah, realitas kita sama. Tapi untuk teori kontrol, realitasnya adalah kita berbeda. Lalu, stimulus responnya apa? Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah agar pandangan kita sama dengan agar berpandangan sama dengan kita. Tapi padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi pada dasarnya di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda dan yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain dan untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi memaksa ini ada pada saat bujukan yang gagal, padahal di teori kontrolnya, kolaborasi yang kita butuhkan,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrolnya kita harus berpikir model berpikir menang dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Baik, disiplin. Nah, disiplin ini seperti kita ketahui bahwa biasanya kita pahami arti disiplin ada nih, ada taat, ada apa namanya mengikuti aturan. Nah, namun dasarnya kata disiplin ini artinya adalah belajar, di mana disiplin adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tertentu, baik itu dalam keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat luas. Nah, yang akan kita garis bawahi adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara bagaimana penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman ataupun hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu, uh, kalau kita pakai hukuman di sekolah, kira-kira masih efektif nggak untuk sekarang? Atau Bu Nadia di sekolahnya gimana Bu Nadia? Di Pinang ya Bu? Di Pinang itu masih ada hukuman nggak? Kan sharing nih, Ibu kan sekolahnya lumayan bagus tuh. Di di mana Bu? Pelita Pelita Nusa ya? Nusantara, iya sih. Iya. Itu di sekolah Ibu masih ada hukuman tidak kira-kira? Di sekolah ini sepertinya masih ada hukuman, cuman kan mungkin tidak disamakan seperti hukuman kita yang dahulu Jadi Bu Cindy. Cuman ya sesuaikanlah dengan gimana sih karakter anak sekarang ini. kalau boleh tahu Bu, satu contoh. Satu contohnya apa? Nah, sepertinya kalau mungkin sekarang ini kan lagi ngajar di kelas 1 nih. Kelas 1 anak kalau usia kelas 1 itu sepertinya dia tidak bisa untuk dihukum untuk menghadap dengan satu arah. Dia pasti butuh teman untuk dalam saat belajar maupun proses tidak belajar kan. Jadi dia pasti akan pelangak ke sana ke kiri kan. Jadi kalau dia udah aktif kita menjelaskan atau mengerjakan tugas, biasanya saya suruh duduk menghadap ke dinding, tapi dindingnya bagian depan bukan ke belakang pula. Ya, maksudnya bagian dinding. Dia akan takut seperti itu sih. Disuruh duduk itu aja selama setengah jam dia itu merasa hukumannya paling lama seperti itu. Oke. Jadi abis dihukum itu dia nggak ini ya, nggak ulang lagi. Sebagian anak ada yang sudah jerah sekali dia tidak mau. Jadi ada sebagian lagi yang memang prosesnya berulang lagi, Bu Cindy. Seperti Begitu. itu. Dan ya. Oke, terima kasih. Kalau di Vidasasana Pak Eri gimana? Kita sharing antar sekolah. Kalau di Terima Vidasasana, kasih Bu Cindy. Untuk di Vidasasana kita tidak menerapkan hukuman, tapi kita menerapkan pembinaan. Di mana jika ada siswa yang berbuat kesalahan akan kita dekati, kita lakukan pendekatan ya, kita tanyakan kesalahannya apa, terus penyebabnya apa, dan kita berikan solusi untuk supaya anak tadi tidak mengulangi kesalahannya. Nah, jadi kita mengacu kepada undang-undang anak juga ya, jadi kita harus hati-hati dalam pemberian hukuman kepada siswa. Mungkin demikian Bu Cindy. Oke, baik Pak. Contohnya Pak, misalnya satu lah, anak yang bermasalah gitu. Bermasalahnya nih, kalau anak kelas 1 kan, tadi nggak mau nulis, kita ambil kelas tinggi Pak. Bapak kan kebetulan ngajar kelas tinggi nih. Ulangi, kurang jelas nih Bu. Untuk salah satu kasus Pak, untuk di kelas tinggi. Kalau Bu Nadia tadi kan kelas rendah. Kasus yang akan dibina itu seperti apa? Maksudnya permasalahannya apa, terus binaannya apa? Oke, untuk kelas tinggi itu biasanya untuk penugasan ya, biasa karena kelas tinggi siswa sudah mulai agak longgar terhadap disiplinnya. Jadi jika ada guru memberikan tugas, dia kadang ada satu dua siswa yang tidak mengerjakan. Jadi kita akan tanyakan mengapa siswa tadi tidak mengerjakan. Nanti dia akan memberikan penjelasan. Karena anak SD ini dia cenderung jujur untuk menjawab kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi kita tanyakan, kemudian kita berikan suatu pembinaan ya, kita berikan nasihat, dan kita minta komitmen dari siswa tadi apa yang akan dia lakukan. Dan dia
biasanya dia berjanji akan mengerjakan dan mengumpulkan susulan atau besoknya. Demikian. Oke, baik Pak. Nanti kita lihat ya Pak. Di sini juga materi kita akan ada tuh hukuman, tentang hukuman kira-kira efektif tidak untuk di sekolah. Terima kasih Pak Heri, makasih Bu Nadia. Nah, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah berdasarkan cerita tadi, ini ada nilai-nilai kebijakan kita dulu. Yang pertama, pasti ada beriman, bertakwa, itu sesuai dengan profil Pancasila. Terus ada rasa empati atau rasa keingintahuan, keterampilan hidup, terus tidak merendahkan orang lain. Lalu ada juga kontrol hati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kreatif juga termasuk salah satu nilai kebajikan. Lalu, nah ini, kira-kira sebelum Bapak Ibu tadi menceritakan, ada tidak dibuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Kan itu udah ada hukumannya tuh, berdasarkan cerita Bu Nadia, Pak Heri tadi kan. Terus sebelum bikin aturan itu, ada nggak dibuat peraturan atau keyakinan kelas gitu? Atau hukuman itu terserah Pak Heri yang ngasih, terserah Bu Nadia yang ngasih, atau udah disepakati? Izin jawab Bu, biasanya di awal tahun pelajaran kita sudah membuat kesepakatan, namun secara umum kita buat, tapi tidak ada terdetail hukumannya seperti ini, seperti ini, tidak ada Bu. Oke, baik. Itu antara Bapak dengan murid atau Bapak dengan sekolah atau seperti apa? Dengan murid Bu. Dengan murid. Kalau Bu Kesepakatan Nadia? kelas. Oh, baik. Terima kasih Pak Heri. Kalau Bu Ya, Nadia? Mungkin lebih kurang sama dengan Pak Heri, Bu Cindy. Cuman hukuman itu terkadang timbul di saat ada permasalahan. Iya, kadang gitu memang manusiawi ya Bu. Sekarang, oke, makasih Bu Nadia. Oke, pas Bu Paula buka kamera. Kalau di sekolah Bu Paula gimana Bu Paula? Ada tidak? Kan hukuman ya. Yang kita terapkan kan sekarang hukuman bukan ya Bu Paula? Di sekolah Bu Paula ada hukuman nggak? Maaf Bu Cindy, saya baru gabung jadi belum. Tak apa-apa. Oh iya, tak apa-apa Bu. Jadi kita ini, kalau di sekolah Bu Paula, kalau ada yang salah, Ibu kasih hukuman atau Ibu biarkan aja? Kan kelas tinggi ya Bu, SMP ya? Anak SMP kan Bu Paula? Iya, iya. Jadi kalau kebetulan kalau di sekolah saya, karena tingkatnya SMP ya, mungkin agak sedikit hukumannya itu agak sedikit tinggi dibanding SD, karena karakter anak SMP ini kan sudah berbeda Bu Indi sama anak SD. Mungkin kalau anak SD ini pendekatannya itu ya untuk anak usia SD gitu. Kalau seandainya kita marah hari ini, besok mereka sudah lupa, udah main lagi. Sementara kalau anak SMP, harapannya apa yang kita terapkan disiplin ke siswa itu menjadi tertanam di dalam pikiran mereka supaya ke depannya itu bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi. Nah, jadi gimana lah caranya seperti berteman, tapi tetap Ya Bu Paula, suaranya hilang. Oke, kalau di Pak Yutas lagi rapat ya Pak Yu. Kalau di Pak Yutas lah sebagai kepala sekolah nih, kira-kira ada tak diterapkan peraturan gitu Pak di sekolah? Lagi rapat. Lagi rapat. Oke, makasih Pak Yu. Pak Yu. Oke. Nah, di sini saya ambil kontrol lagi ya, Bu Paula, seperti jaringan rusak. Nah, ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu kita buat sebelum kita mulai pelajaran, sama kayak Pak Heri. Jadi, di mana kata-katanya itu harus positif, harus kandungannya itu positif. Jadi tidak ada lagi bahasa yang tidak boleh ribut, tidak boleh
tidak boleh lari-lari seperti itu. Jadi bahasa yang diterapkan di keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Nah, di mana apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah merujuk pada seperangkat prinsip, nilai, atau aturan yang telah disepakati dalam suatu kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibangun bersama antara guru, siswa, dan berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi yang menjalani proses pembelajaran di kelas. Nah, Pak Heri tadi sepertinya sudah mulai menerapkan keyakinan kelas, karena di awal Pak Heri diskusi dulu kan sama anak-anak. Jadi kan kelas Bapak tuh, cuman namanya, kalau di kelas Bapak namanya apa? Pak, tadi kesepakatan kelas ya, bisa. Kesepakatan kelas. Nah, tapi kita lihat lagi, bahasa yang dikandung dalam keyakinan kelas itu bersifat positif kah atau masih ada bahasa-bahasa yang negatif. Baik, selanjutnya, tujuan ini adalah apa? Menciptakan lingkungan yang positif, positif. Keyakinan kelas ini mampu membuat suasana itu, jadi anak-anak dan guru itu merasa lebih aman dan dihargai. Terus meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, terus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab serta mendorong sikap disiplin. Lalu keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Paling tidak dalam menuliskan keyakinan kelas ini ada 3, 7, atau mungkin 10 lah. Yang penting tidak terlalu banyak, tapi warga-warga di sekolah itu, di kelas itu bisa menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, kalau di peraturan ini kan selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini adalah peraturan karena masih bersifat negatif, memaksa, selalu kembalikan. Jadi, keyakinan kelas itu apa bahasanya? Tanggung jawab. Terus di sini jangan dilarang mengganggu orang lain. Dilarang, berarti kan negatif tuh. Maka bahasanya kita ganti menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Bisa diganti dengan bahasanya itu keselamatan. Jadi nilai menciptakan keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kan berarti kan untuk itu kan untuk kesehatan. Nanti bahasanya bisa diganti. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas 1 yang sudah yang mungkin bisa nanti Bu Nadia atau ibu-ibu lain yang ngajar kelas rendah bisa terapkan. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kata-kata harus itu bisa diganti perlu, karena kan kebutuhan. Kalau harus kan konotasinya seperti memaksakan. Lalu setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini untuk contoh yang keyakinan kelas 1. Lalu bagaimana yang kelas tinggi atau kelas 5 ya yang saya ambil? Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, kalau untuk yang di SMP, di sini kelas 7, saya coba rasa hormatnya apa? Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus poin bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, kenapa di kelas 7 ini lebih panjang? Karena kan bahasa anak SMP lebih berat ya, maksudnya lebih apa ya namanya, bahasanya tuh kalau di SD kan kita bikin panjang-panjang kadang anak tak paham. Nah, sedangkan di SMP kan lebih gampang mencerna tata bahasa. Lalu, nah ini sudah saya terapkan di kelas saya. Saya meminta anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi seperti ini, saya minta mereka tulis sticky note. Nah, lalu saya kumpulkan.
Yang pertama di sini adalah menciptakan ketenangan kelas. Kita coba lihat, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang poin nomor 1 ini sudah menunjukkan keyakinan kelas atau masih peraturan ya? Menciptakan ketenangan kelas. Bisa nggak kelihatan? Nih, menciptakan keyakinan kelas. Kira-kira konotasinya masih negatif atau itu ya, Pak Bu? Masih udah positif atau negatif? Gimana? Bu Paula mungkin Positif, sudah positif. positif. Oke, baik. Terima kasih Pak Eri. Yang kedua, melaksanakan piket secara teratur. Nih, kira Positif. positif. Berarti dari kalau dibaca dari 1 sampai ini sampai 14, kira-kira ada tak yang negatif? Positif semua, Bu. Oke, baik. Berarti sudah positif semua kan? Cuman mungkin ada beberapa yang bisa disatukan. Kalau ini kan 1 sampai 13 dari hasil rangkuman saya yang anak-anak tempel ini, saya buat ini melibatkan anak juga. Ini ada beberapa yang mungkin bisa kita satukan nanti. Jadi keyakinan kelasnya tuh bisa cuma ada 7 atau 10 paling banyak. Karena sini kan 14, masih lebih 4. Nah, contohnya seperti ini saya sudah terapkan. Nah, ini sedikit video singkat saya, di mana saya melibatkan anak-anak. Kameramennya ada anak yang ini, ada Patricia, terus yang nulis kesepakatannya adanya Kezia. Lalu apa namanya? Saya minta anak-anak untuk menuliskan di sticky note. Ini kegiatan saya kemarin. Setelah saya dapat ilmu itu, maka saya terapkan di kelas. Suaranya ada tak ya? Tak ada ya? Nah, ini saya tulis, saya percepat aja ya Pak Bu ya, sebagai contoh. Di mana saya meminta anak-anak untuk menuliskan di sticky note. Setelah itu, mereka menempelkan di sini, di papan tulis. Nah, lalu saya melibatkan anak-anak, Bu. Jadi, saya menciptakan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri mereka dengan cara melibatkan mereka langsung dengan merekam itu dari anak, menulis dari anak. Saya di sini cuma jadi pemantau. Seperti itu. Yang bagiin kertas juga anak kan, jadi saya dampingi mereka, saya memantau mereka. Lalu berikutnya, nah ini dia, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya masuk ke sini, kira-kira apa sih kebutuhan dasar yang manusia butuhkan? Bu Sandra? Bu Sandra udah di rumah? Oke. Ibu butuh apa saja, Bu? 5 kebutuhan dasar nih. Ada suara. Apa Bu pertanyaannya lagi menyiapkan untuk anak besok gerak Oke, jalan bikin iya. dekorasinya. Baik, kan ada nih kebutuhan dasar manusia, Bu. Menurut Ibu lah, kebutuhan dasar yang manusia harus penuhi itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia yang itu makan, minum, bernapas. Makan, minum, apa lagi ya? bernapas. Ya. Apa lagi Bu ini? Ya, Oke, makasih lagi Bu. error. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Mama Patricia, saya boleh libatkan nggak ya? Mama Patricia, ada? Ada, Mem. Oh, oke. Kebutuhan dasar manusia sepengetahuan Ibu apa? Kebutuhan sandang, pangan, papan, mungkin jadi berkembang juga ke kebutuhan untuk dihargai, untuk dianggap ada kehadirannya, ya seperti itu, Mem. Oke, terima kasih Bu. Baik, ya sudah benar ya, sudah tepat yang Ibu-ibu sampaikan tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang Ibu Sandra dan Mama Patricia sebutkan tadi itu adalah untuk bertahan hidup, di mana manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ada butuh kasih sayang ya. Ibu Sandra butuh kasih sayang juga. Iya. Di sini iya kasih jempol. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus menjadi bagian dalam kelompok itu juga kita butuhkan. Terus butuh dihargai. Terus yang berikut adalah kebebasan.
kebebasan. Nah, kalau yang ini adalah penguasaan. Penguasaan saya ini harga diri, keinginan untuk dianggap ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk penguasaan. Lalu ada kesenangan, bermain, humor, antusias, terus ada kebebasan, mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari yang tadi misalnya ibu tidak datang terlambat, ibu menghindari aturan. Nah, itu tujuannya agar apa ya, Bu? Maksudnya Bu Sandra nih kan pegawai negeri kan? Toh pinjer ya? Pinjer. Nah, tujuan pinjer datang tepat waktu itu apa ya, Bu? Menurut Ibu lah. Disiplin diri mungkin Bu. Oke, disiplin diri. Kalau Ibu siapa lagi nih? Ibu eh ibu lagi siapa? Pak Bambang deh, Pak Bambang. Boleh bantu Pak Bambang? Pak Bambang ini pengajar praktik saya, Bu. Memantau. Pak Bambang ada? Oke. Pak Bambang lah, Pak Bambang nih datang di jauh-jauh nih dari Moro ya, dari Moro tuh Lokakarya tepat waktu kira-kira apa ya Pak Bambang? Ya, pertama disiplin diri ya, Oke, disiplin diri, baik. menghargai waktu ya. Oke, Kalau baik. ya, ah, Oke, makasih. Makasih Pak, makasih Bu. Nah, berarti Bapak Ibu semua sudah ada motivasi intrinstiknya yang dari dalam diri ya kan. Jadi setelah datang tepat waktu itu bukan karena takut dihukum, takut dipotong gaji, takut ditegur gitu, tapi melainkan untuk disiplin diri. Nah, di mana anak-anak ini juga kita harus terapkan ke anak-anak karena terkadang yang anak-anak terapkan ini adalah motivasi ekstrinsik yang sering kita temukan. Mereka bikin tugas biar tidak dimarah. Mereka bikin tugas biar dipuji. Anak-anak bikin ini, bikin kebaikan itu biar dapat pengakuan. Nah, sedangkan di sekolah kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik di mana mereka lebih menghargai diri, terus mereka juga yakin nilai mereka ada. Contohnya, misalnya kita lakukan aja terus menerus tuh, misalnya mereka berbuat apa namanya kebaikan, kebaikan. Tadi tadi pagi ibu atau Miss lihat kamu membantu temannya ya, wah luar biasa seperti itu. Tapi nanti dia akan timbul nilai apa namanya, timbul motivasi untuk oh ternyata saya punya nilai loh untuk peduli sama teman-teman, saya bisa loh apa namanya berbagi dengan teman-teman itu untuk menanamkan motivasi perilaku manusia secara intrinsik dan intrinsik. Nah, lalu bagaimana itu hukuman dan konsekuensi? Mana yang lebih efektif kira-kira dari tadi? Ya, menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Nah, udah pernah dengar kata konsekuensi kan Bapak Ibu? Halo? Ada sih. Jaringan saya ya? Udah. Kalau di sekolah Bu Sandra menggunakan hukuman atau konsekuensi ya Bu Sandra di SD 2 ya Bu? SD2. Heeh. SD2 Karimun Bu Cindy. Iya, SD2 Karimun, Ibu hukuman atau SD2. konsekuensi? Mungkin bercampur Bu, sekali ada hukumannya, sekali ada konsekuensinya. Mungkin kalau untuk tindakan atau perbuatan yang memang menurut gurunya sudah di luar batas kewajaran, itu ada hukumannya. Seperti bel masuk sudah berbunyi, anak-anak masih jajan di kantin atau berkeliaran dan masuk sudah waktu 10 menit dari jam bel, mungkin itu hukuman berdiri di jam 15 menit di depan. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti hal-hal yang lebih penting dari itu, seperti kadang tidak membuat tugas tepat waktu, mungkin konsekuensi yang harus kita terapkan. Seperti misalnya kalau dia mengerjakan tugas tidak tepat waktu, konsekuensinya tidak bisa pulang kalau tugasnya belum selesai. Jadi harus selesai sampai tugasnya, harus bisa pulang setelah tugasnya diantar gitu.
Mungkin itu Oh, konsekuensinya, Bu. Oke, Oke, baik, makasih terima Bu kasih Cindy. Bu. Ya, tadi udah ada beberapa sekolah ya, dari sekolah Vidya Sasana, sekolah Bu Sandra, sekolah Bu Paula, sekolah dari Tanjung Pinang tadi Pelita Nusantara dari Bu Nadia. Mereka ada menerapkan ada kalau hukuman ada konsekuensi. Di mana kita ketahui bahwa hukuman ini adalah tentang mengendalikan seorang, merubah pola pikir anak tentang dirinya sendiri. Dengan memberikan hukuman membuat anak akan merasa bersalah ataupun sebaliknya, anak akan merasa bahwa orang tuanya tidak sayang dengannya. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi fokus pada mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya dengan memberikan konsekuensi pada anak mereka, pada anak. Mereka bisa membedakan mana tindakan yang baik dan buruk. Nah, jadi kalau yang mungkin nanti setelah ini Bu Nadia, Pak Heri, Bu Sandra bisa bedakan nih mana hukuman dan mana konsekuensi. Jadi alangkah lebih baiknya kalau di sekolah itu kita lebih menerapkan konsekuensi bukan hukuman karena hukuman ini lebih jatuhnya kepada fisik anak. Anak tidak bikin tugas, jadi ya udah buat aja tugas biar gak dihukum. Sedangkan konsekuensi kan mereka menerima oh berarti konsekuensinya mereka harus mengerjakan lebih lama seperti itu ya Bu Sandra ya. Jadi kita tidak apa namanya bermain fisik, tidak menciptakan trauma yang jangka panjang ke anak. Sedangkan konsekuensi mereka tahu mereka berbuat A, maka mereka akan dapatkan A. Seperti itu. Nah, dari sini ini dia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini adalah tidak terencana. Seperti tadi saya pun pernah, Bu Nadia juga pernah, Bapak Ibu semua mungkin pernah nih. Kadang anak bikin masalah tiba-tiba hukumannya tak langsung ya udah kamu bersihkan toilet contoh ya. Bersihkan toilet, kamu tidak boleh kamu lepas sepatunya karena sepatunya warnanya tidak hitam contohnya. Nah, itu yang kita terapkan itu adalah hukuman. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan sekolah atau keyakinan kita buat itu. Jadi tidak terencana. Sedangkan konsekuensinya ini, kalau konsekuensi, mereka sini sudah terencana. Jadi itulah kenapa harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi aturan yang dibuat atau apa namanya konsekuensi yang diterima itu sudah disepakati. Jadi mereka tahu, oh kalau apa namanya datang terlambat, ini konsekuensinya mereka ketinggalan pelajaran. Berarti mereka sudah tahu. Nah, terus di sini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, mereka sendiri yang tahu. Kalau mereka kesiangan, berarti besoknya mereka harus apa, gitu. Jadi ini mereka juga mengontrol diri, mereka juga tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan mereka. Restitusi. Terus berikutnya, oke. Ini ada sedikit kuis. Kalau menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, ini nanti boleh tuh ditulis dulu. Ibu boleh lah dicoret-coret, nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya tutup, nanti kita buka. Kalau nomor 1, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, hukuman. Terima kasih, Ibu. Kalau nomor 2, Bu Nadia bisa bantu? Oh, ada ini, ada Mr. Ali juga. Ada, oke. Bu Nadia? Oke, kalau nomor 2, kira-kira hukuman atau itu? Kita lihat ya, 2 ini hukuman atau konsekuensi. Oke, ini udah. Kita buka jawabannya ya. Mungkin Ibu udah kunci jawaban, kita buka. Oke, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi, itu adalah hukuman.
ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu adalah hukuman. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Nah, konsekuensinya ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau sudah dicoret berarti harus mereka ganti. Itu adalah konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi kenapa? Nah, di sini adalah pelajaran PJOK. Karena pasti sudah ada keyakinan. Jadi sama, mereka terlambat lari mengelilingi bola basket 2 kali di pelajaran PJOK sesuai ya Bu, karena kan PJOK juga pasti untuk fisik. Makanya konsekuensinya. Baik, berikutnya. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol guru yang harus guru miliki. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, dan ada sebagai pemantau. Kira-kira yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Ini yang sering Bapak Ibu lakukan. Bu Listiani, ada nggak Bu? Di rapat ya, lagi rapat. Nah, penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, saya lanjut. Oke, nah penghukum. Penghukum ini biasa guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Lalu ada membuat rasa bersalah. Biasa berceramah, mengatakan harusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa. Ini membuat rasa bersalah. Nah, kalau teman membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tindakanmu seperti itu, gitu. Terus ada di sini sebagai pemantau. Pemantau ini adalah menghitung dan mengukur apa aturannya atau menyesuaikan diri bila diawasi. Berikutnya sebagai manajer. Manajer ini guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau guru bisa menerapkan posisi kontrol, ini berarti sudah berhasil. Namun, kalau kita masih menggunakan penghukum atau membuat rasa bersalah pada anak, ini cenderung kita masih gagal ya, belum maksimal. Nah, alangkah lebih baiknya seorang guru itu bisa menyelesaikan permasalahan itu bisa sebagai teman, pemantau, atau yang paling tinggi adalah manajer. Dimana di teman ini kita dengarkan dia. Pemantau juga kita memantau nih mereka kenapa mereka seperti itu, ini memantau. Dan paling tinggi kalau kita sudah di manajer ini kita sudah sangat luar biasa, berarti berhasil. Identitas berhasil, ini ngontrol diri, ini kontrol dari luar. Sedangkan kalau yang ini masih gagal, menghukum dan membuat rasa bersalah. Baik, berikutnya. Nah, berdasarkan ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lagi diulangi. Kira-kira ini sebagai apa ya, Bapak Ibu? Ada Pak Heri ada? Nih, atau ada Miss. Oke. Bapak Doyu ini dari Salatiga. Halo, Pak. Ada di situ? Oke, kita lanjut ya.
Pak Heri, oke, ada Pak Heri. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ayo, Pak Heri, kalau kasus ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kira-kira posisi kontrol gurunya apa? Tadi, berdasarkan 5 tadi ya, yang ini. Yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, Bu. Pemantau. Oke, kita clock ya. Kalau nomor 2, Pemantau nggak? pemantau juga. Kita lock. Bapak, kita Sorry, semua, Pak. maksudnya sebelah kanan ya? Iya, Sama dulu. kalau gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini pemantau atau itu? Sebagai teman, Bu. Sebagai teman, baik. Saya lock. Berikutnya, ini Pak. Pemantau teman. Sebagai teman, Bu. Sebagai teman juga. Yang 2, teman. Yang ini Pak. Teman. Mau dibantu tadi, Bu? Yang 5 tadi apa tadi? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, terus manajer, Oh ya, yang tadi hormat pada bendera itu sebagai penghukum. penghukum. Oke. Ya. Kemudian sudah berapa kali ya? Tahu. Ulangi 5 tadi, Bu. Oke. Saya slide di sini ya Pak nih. Ya, ya, ya. Oke. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, terus Oh, ada pemantau dan manajer. oke, Coba, oke. boleh. Boleh dilihat lagi. Nggak usah deg-degan, Pak. Belajar. Kita sama-sama, saya pun belajar, Bapak belajar. Sama-sama belajar. Udah, saya lagi ke soal ya. Ya. Nah, Yang sudah berapa kali harus diberitahu itu sebagai apa? Eh, Pembuat apa kecewa tadi, Bu? Apa tadi? oke. Ya, Nah, membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ayo dong ikuti aturan sekolah itu sebagai teman. Oke. Baik, kita lihat jawaban Bapak ya. Benar tidak? Oke, yang pertama, kamu sudah melanggar peraturan itu sebagai pemantau, Pak. Berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer, karena dia mengajukan pertanyaan. Lalu berikutnya, hormat tadi penghukum benar, membuat rasa bersalah juga benar. Yang terakhir itu adalah sebagai teman. Oke, berarti udah mulai ya Pak ya? Bisa lah Bapak terapkan nanti ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia, menstabilkan identitas. Jadi, setelah kita apa namanya tak kita cari itu misalnya ada permasalahannya ada apa gitu, kita harus menstabilkan identitas lagi. Bagaimana dengan kita bilang ke anak, bagaimana biar anak itu mau buka mulut, misalnya mau jujur gitu. Berbuat salah itu wajar, itu bahasanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Nah, itu adalah menstabilitaskan identitas mereka. Lalu ada namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu kita ya, kalau kita kan kadang, kamu tadi ini ya, kenapa? Langsung gitu kan? Langsung kita langsung tembak ke anak. Nah, padahal harusnya kita tanya kepada anak, kamu pastinya punya alasan mengapa kamu lakukan hal ini. Kamu eh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik untuk ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting.
itu adalah memvalidasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan. Sini, apa kegiatan kelas kita? Nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi apa? Itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Oke, nah dan terakhir adalah penutup. Ini dia. Selesai materi ini, penutup di akhir ini adalah dalam menjalankan budaya positif, sebaiknya pengajar memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan diri sebagai AMO, manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari sesi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak, Bapak Ibu? Oke. Dari materi saya, ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif? Atau sudah paham? Sudah paham, Sudah, Bu Cindy? sudah paham. Sudah paham, Aduh, simple. luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu semua. Ada yang keliru tak penerapannya Biasanya Bapak? Pak Yutas sudah ada pertanyaan, Bu Cindy. Biasanya Pak Yutas pertanyaannya lagi. satu, Hari tapi ini, poinnya ada hari ini 3. hari ini pertanyaan. Siapa? Hari ini selamat saya Pak Yutas. Makasih banyak Pak Yutas. Atau dari orang tua murid ini ada Bu Esther Sihaan juga. Kan selaku orang tua murid siapa tahu mau tanyakan, kebetulan sini banyak berbagai guru nih Bu. Bisa Ibu kita sharing-sharingkan, kita tanya-tanya. Baik, terima kasih, Mem. Iya, Saya mau tanya, kalau menurut saya kalau konsekuensi itu kan berarti dia membereskan, tanda kutip membereskan dari kekacauan atau kesalahan yang dia buat. Iya. Nah, kalau misalnya dalam konteks, misalnya dia mencari buku teman, konsekuensinya mengganti buku teman gitu kan. Ya, itu kan berarti dia membereskan kekacauan yang dia buat. Tapi kalau misalnya anak terlambat, dia konsekuensinya apa gitu. Maksudnya dia mengacaukan apa? Jadi konsekuensi yang tepat itu apa gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Nah, dalam keyakinan kelas ini kan tadi saya udah bahas tuh tentang keyakinan kelas. Nah, alangkah lebih baiknya setelah membuat keyakinan kelas, kita buat tuh konsekuensinya apa. Jadi, walaupun mereka terlambat, misalnya contoh Patricia terlambat, konsekuensi keyakinan kelas itu apa? Misalnya karena dia bangunan. Kenapa dia terlambat kan ditanya. Contohnya dia bermain handphone sampai larut malam. Nah, konsekuensinya berarti dia telat masuk pelajaran. Itu kan berarti kan hal yang didapatkan konsekuensi dari keterlambatan dia, Bu. Seperti itu. Jadi bukan hukuman kalau misalnya terlambat tidak ikut barisan, atau kalau di sekolah kan tidak bisa ikut barisan tuh. Itu salah satu konsekuensi karena anak terlambat seperti itu. Jadi tetap berada di barisan, tidak bisa gabung teman-temannya yang lagi nyanyi lagu rohani seperti itu. Terima kasih Bu. Bisa atau ada yang mau lagi nambah Bu? Iya, cukup dimengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi atau Bu Nadia atau Pak Heri yang mau sharing? Ibu, ini ada Bu Wahyu Dianita atau Miss Monica dari Metodis boleh? Yang dari Metodis ada berapa orang nih? Boleh kalau mau bertanya silahkan. Kalau mau menanggapi juga silahkan. Oke, berarti paham ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu hebat semua, luar biasa. Izin Bu Cindy. Iya Pak Yutas. Halo Pak Yutas. Izin ngomong ya. Boleh Pak, dengan senang hati. Saya tadi terbaca anak yang terlambat
ditulis 100 kali. Kalau saya tak salah, itu tadi. Iya. 100 kali menulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, coba kita kembalikan kepada sifatnya hukuman. Sifatnya hukuman itu biasanya yang sifatnya mendidik. Di samping dia membuat jera, dia harus sifatnya mendidik. Dan ada manfaat bagi anak itu sendiri. Kalau kita nulis 100 kali, untuk merubah tulisan dia supaya lebih bagus, itu mungkin bagus ya. Tapi kami di sekolah, ini sekolah kami ya, karena berbeda dengan sekolah Bu Cindi, yang notabene kami 98% itu beragama Islam. Hanya beberapa orang saja yang non-muslim. Nah, bagi anak-anak yang melanggar kesalahan, karena kami sudah mencanangkan di visi misi kami yaitu iman dan takwa, salah satunya, maka anak-anak yang melakukan kesalahan, kami akan coba menghafal surat. Ya, menghafal surat, misalnya kami itu kalau anak yang jajan di luar itu kami tanya dulu kelasnya kelas berapa. Kalau kelas 6 surat apa dia yang belum hafal. Nah, sehingga kami di sekolah dari bulan Januari sampai bulan Mei sudah ada anak yang hafal surat Yasin. Nah, dengan sepokoknya kalau hukuman kami tidak berupa fisik, tidak berupa yang lain, tapi karena kami sudah merupakan membuat program One Day One Ayat, jadi kami targetkan setiap anak yang kena hukum itu larinya menghafal Al-Quran. Ya. Ini mohon maaf yang bukan Muslim, kalau kita bagi yang Muslim, di samping dia mendapatkan pahala, dia akan hafal Al-Quran, kan gitu. Itu yang kami lakukan di sekolah kami. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat membuat efek jera juga. Kenapa demikian? Karena kita tahu kalau kelas 6 surat apa dia yang belum hafal. Kalau dia belum hafal surat An-Naba, kita suruh An-Naba. Kalau belum Wadduha, kita suruh Wadduha. Anak yang jajan di luar kemarin ada 10 orang yang sudah hafal surat Wadduha dalam jangka 1 minggu. 1 minggu dia sudah bisa hafal. Coba kalau tidak kita buat seperti itu, mungkin dia tidak akan hafal-hafal. Nah, itu salah satunya, ada azas manfaatnya kan gitu. Nah, daripada nanti ini sebenarnya kalau untuk kelas 1 atau kelas 2 mungkin menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi dalam rangka untuk memperbagus tulisannya mungkin boleh. Tapi kalau untuk kelas 6 yang sudah tulisannya bagus, saya rasa boleh diganti dengan hukuman yang lain. Apa hukuman yang lain? Menghafal kali-kali atau menghafal rumus. Tapi kita harus konsekuen. Itu namanya hukuman yang sifatnya menambah ilmu bagi anak-anak peserta didik kita. Itu sebagai gambaran yang kami buat gitu. Misalnya kelas 6 itu kan ada rumus matematikanya. Ya. Nah, coba kamu rumus ini apa? Ya, itu salah satunya. Kita suruh dia menghafal rumus atau menghafal-hafal yang lain lah, gitu kan. Itu salah satu bentuk hukuman yang sifatnya mungkin ada positifnya. Tapi kita harus konsekuennya, setelah kita hukum berapa hari? 3 hari, ya 3 hari kita tagih. Jangan sampai kita tidak tagih gitu. Jangan hari itu salah langsung hari itu juga dia tidak akan dapat. Ya Pak Eri ya, mungkin itu saja. Pak Eri geleng-geleng karena tadi ada Bu Robi di samping saya. Bu Sandra, ada Bu Teti sini, awas. Ayo, makasih Bu Teti. Oke, baik Pak. Mungkin kedepannya yang kata-kata hukuman itu ganti aja, ganti keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kan sifatnya tidak main fisik ya Pak ya, tapi apa tadi, menghafal ayat-ayat ya, menghafal ayat, Iya. menghafal ayat itu. Nah, kebetulan di sekolah kami juga ada. Jadi mereka, Mr. Olen, kalau dengar tolong bantu, takut saya salah sebut apa namanya, satu kertas nas Alkitab. Nah, itu bisa diterapkan juga Pak, karena kan tidak. Tapi kalau misalnya itu tiba-tiba tanpa kesepakatan langsung terlambat, udah kamu surat ini, surat ini. Nah, itu yang tidak boleh, kecuali sudah ada kesepakatan dari awal.
kalau anak terlambat konsekuensinya ini keyakinan sekolah kita karena sudah ada di visi misi Bapak juga kan, itu bisa diterapkan, cuman bahasanya diganti aja Pak, karena kadang ada anak kalau tidak direview atau tidak ditagih, mereka pikir ah itu kan cuman hukuman biasa seperti itu. Tapi kebetulan dari yang Bapak cerita, mereka apa namanya, Bapak tagih kan, gurunya tagih, mana hafalan itu juga boleh sebenarnya, cuman bahasanya aja yang kita ganti dari hukuman jadi konsekuensi. Kalau terlambat berarti konsekuensinya harus hafal ayat-ayat seperti itu. Sifatnya mendidik. Tapi kalau untuk menulis Pak, kadang anak jadinya malas tulis Pak. Maaf, tidak semua anak kan. Nah ini pendidikan untuk semua inklusif. Maksudnya pendidikan secara merata sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi kalau anak tidak, kan ada tuh tipe anak yang tidak mau nulis, tipe anak tidak mau mendengarkan, tipe bukan belajarnya cuma menulis, membaca, audio, kinestetik sama visual. Nah, kalau ada anak juga yang tidak mau menulis, kita sebenarnya bukan tidak boleh memaksa Pak, boleh memaksa, boleh anak itu menulis, tapi kalau misalnya sampai 100 kali berarti mereka kalau dapat anak yang tipe yang ternyata menulis ini adalah hukuman, mereka nggak akan mau lagi gitu, nggak akan menulis, jadi memberatkan maksud saya memberatkan, oh ternyata menulis ini untuk hukuman, kadang anak-anaknya mikir gitu, jadi mereka malas gitu. Tapi kalau posisinya tidak main fisik, tidak sebelah pihak, itu masih bisa dibilang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti itu. Terima kasih Pak Yutas, makasih Pak Yutas. Sama-sama Bu. Itu kan yang saya gambarkan tadi kan itu salah satunya, salah satu contoh, dan masih banyak yang lain-lain lagi benar, yang bisa kita terapkan. Kalau membuat menulis saya tidak akan datang terlambat lagi, itu boleh. Ya, bukan berarti tujuan kita apa dulu. Ya, kalau untuk anak yang tulisannya kurang bagus, kita buatkan tulisan tegak bersambung misalnya untuk merubah tulisannya, itu mungkin bisa kan gitu. Tapi kalau hanya tidak ada tujuan, kita sembarang-barangan tulisannya nanti dibuatnya, jadi tidak ada manfaatnya kan gitu. Hanya sekedar untuk efek jera. Iya. Kita berharap efek jera itu iya juga, kemudian nilai manfaatnya iya juga kan gitu. Itu yang kita ambil dari sifatnya kita membuat kesepakatan kita. Dan kami itu tidak, maaf ya, saya akan menggunakan kata menghukum lagi. Kita tidak akan boleh menghukum sebelum ada pemberitahuan. Iya. Misalnya kita belum membuat kesepakatan bahwasanya yang terlambat itu akan menulis sekian 100 kali. Jangan kita coba-coba membuatnya sebelum kita kasih tahu. Saya ingat betul guru olahraga saya dulu, jangan pernah kamu menghukum siswa kalau sebelum kamu ingatkan. Tapi kalau kita sudah ingatkan, itu boleh. Kan gitu. Nah, macam kami disampaikan waktu upacara misalnya, bagi anak-anak yang jajan di luar akan didenda menghafal ayat. Itu disampaikan dulu. Nah, kan gitu. Atau bagi siswa yang jajan di luar akan didenda menghafal kali-kali. Nah, kan gitu. Jadi diumumkan dulu, disampaikan dulu, baru setelah itu kita laksanakan. Itu sekedar gambaran, berbagi pengalaman. Yang terbaik, ya masih banyak yang terbaik lagi, tergantung situasi dan kondisinya. Mungkin bagi anak-anak yang di Selat Mendaun dengan yang di balai itu berbeda teknik menghukumnya, teknik membuat kesepakatannya kan gitu. Ya, kita harus tahu juga. Tak mungkin misalnya di metodis disuruh menghafal Al-Quran, kan tak mungkin. Udah jelas itu tak mungkin. Atau di metodis mungkin, nah kita buatkan misalnya menghafal Alkitab kan gitu. Banyak contoh-contoh lain yang menghukum itu sifatnya mendidik gitu. Itu salah satu contohnya ya Bu India. Iya, boleh Pak. Iya, tapi nanti kedepannya mungkin hukuman, bahasa hukuman itu Pak kita ganti. Kan jadi keyakinan gitu.
Jadi nggak boleh. Sebenarnya yang itu kan hukuman ini konotasinya negatif, Pak, gitu. Hukuman itu bahasanya negatif, jadi kedepannya mungkin bisa jadi keyakinan sekolah kita ini loh konsekuensi gitu. Jadi hukuman itu bisa jadi berubah konsekuensi bahasanya untuk kedepannya, cuman bahasanya aja Pak, bukan tindak lanjutnya, cuman bahasanya. Jadi kan tadi Bapak bilang kata-kata hukuman pun Bapak tak mau ucapkan lagi Sama kan. lah itu. Heeh. Dulu RPP, sekarang alur pembelajaran kan gitu. Iya gitu. Itu aja ganti nama barangnya itu juga kan gitu. Orang Indonesia ini sekarang kan udah memperhalus bahasanya, tapi lebih teruknya sekarang daripada yang lama kayaknya. Itulah Pak. Itu. Iya. Makasih Pak Yutas. Ini Pak Heri, salah satu kepala sekolah di SD negeri nih Pak. Pak Heri, Pak Bambang. Pak Yutas ini kepala sekolah di SD 004. Udah kenal ya Pak Heri? Pak Heri lagi, Pak Bambang. Woi, kenal banget. Oh, sudah. Tetangga saya di Parit dulu tuh. Oh, Nah, iya. ini kan lah. Oke. Ayo, ada lagi Bapak Ibu mungkin masukan atau sharing tentang pengalaman di sekolah? Bu Nadia, ayo Bu Nadia. Kami mau dengar juga lah sekolah yang di Pinang sana tuh, ha. Sekolah bagus kan? Jadi siapa tahu bisa jadi gambaran atau jadi tolak ukur kami di sini gitu, pengajaran kami di sini gitu. Kalau di sana Bu Indi sama aja sih dengan sekolah negeri, cuman kan gimana ya bilang yang bersekolah di situ orangnya memang kalau kita memberikan konsekuensi atau hukuman kepada anak itu memang harus berhati-hati di situ. Ya kita tahu orang di sana Windy, wali muridnya atau apa memang gimana ya, intinya kita harus berhati-hati, lihat-lihat dulu wali muridnya seperti apa. Kalau tidak, namanya sekolah swasta Windy ya memang. Jadi intinya yang penting intinya kita tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Seperti aja. Cuman pokoknya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kita kasih tahu seperti kata Pak Yutas, kasih tahu dulu kepada anaknya kalau melakukan seperti ini tidak boleh seperti ini dan konsekuensinya seperti apa. Kemudian kalau memang sudah berulang-ulang barulah kita melakukan, ya ujung-ujungnya memang seperti hukuman gitu juga lah Bu ini. Nah makanya bahasa memang diubah, diperhalus lah sebenarnya bahasanya, nggak seperti hukuman lagi. Ya cuman kalau kita dulu mungkin hormat yang bendera atau apa lari, ya mungkin sekarang lebih tidak boleh lagi seperti itu. Terima kasih Bu. Sama aja sih semua sekolah Windy. Tapi di situ ya memang kita tahu lah Windy, mungkin kita tahu lah dari sebenarnya sebelum sekolah gitu. Ya Windy. Iya, makasih Bu Nadia. Semua sama. sekolah sama ya Bu ya. Semua sekolah sama dan luar biasanya sekarang itu orang tua juga udah banyak literasi. Jadi itu tantangan kita sekarang sebagai seorang guru kan. Terima kasih Ibu Nadia. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada kegiatan diseminasi budaya positif ini saya tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya hari ini, kurang lebih 1 jam bersama saya. Terima kasih juga sudah membantu menyelesaikan tugas aksi nyata saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kasih tepuk tangan keren ya Pak Heri, Pak Bambang. Tepuk tangan dulu ya, tepuk keren. Kasih dia weh. Kasih dia weh. Wow. Keren. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelum menutup ini, kita berdoa dulu. Pak Bambang boleh pimpin doa ya? Pak Bambang bantu. Boleh, Bu Cindy. Oke, baik. Terima kasih Bu Cindy. Mengakhiri kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita 1 jam yang telah kita lewat ini mendapat ridha Allah SWT, mendapat ilmu yang berkah. Apa yang disampaikan tidak hanya sekedar lewat begitu saja, masuk ke dalam renung hati paling dalam, ya, diterapkan di sekolah kita masing-masing. Mari kita berdoa dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih Bu Cindy. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas kita. Insya Allah. Amin. Suara Bu Cindy tutup apa? Oke, iya. Aduh, sebelum kita tutup, boleh bantu buka kameranya sama Bapak Ibu? Sekalian reuni untuk alumni UT-UT. Saya izin foto dulu ya Bapak Ibu. Semuanya miss-miss yang dari metodik boleh? Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Yutas. Siap. Oke, saya izin foto dulu ya Bapak Ibu. Yuk, dibuka kameranya. Pak Eri mana Pak Eri? Pak Eri,